Halo, selamat malam. Selamat malam teman-teman. Kita tunggu teman-teman semua bergabung dulu, beberapa viewers dulu ya, baru kita nanti akan undang Dokter Dani. Selamat malam teman-teman. Hai Dokter Dani, selamat malam. Kita nunggu beberapa dulu. Hai, selamat malam. Udah ada yang gabung nih. Oke, jadi hari ini aku akan ketik judulnya udah ada di atas ya. Jadi judulnya di Dok episode 34 hari ini adalah sehat di masa menopause. Nah, pembicara kita hari ini adalah Dokter Dani Wiguna, spesialis kebidanan dan kandungan. Nah, teman-teman boleh nih, hai Wina. Boleh tanya apa aja sama Dokter Dani karena udah banyak yang DM Dokter Dani nanyain banyak hal. Nanti Dokter Dani juga akan bantu jawab ya. Dan boleh langsung tuliskan pertanyaannya di sini kalau gitu. Aku tulis dulu judulnya ya. Tunggu bentar. Oke. Oke. Aku sematin dulu, aku undang. Ya, Dokter Dani udah dah. Kita sambungin ya episode 34 sama Dokter Dani. Kita terima. Oke, oke. Hai, malam dokter. Malam, malam, malam. Udah sampai di rumah. Wah dokter baru penampilan baru nih kayaknya. Baru cuci Baru potong rambut. rambut dok. Iya, Wah panas, lebih fresh. panas. Panas Jogja ya dok ya. Hujan mulu. Wah malah hujan di sini. Hujan sih dok, tapi nggak tiap hari. Dok, apa kabar dok? Baik, baik, sehat. Amin. Baik, sehat ya dok ya. Ini kemarin saya lihat selamat juga baru pembukaan launching ya dok ya klinik ibu dan anak. Semoga di Siloam ya, semoga makin membantu para pasien di sana, terutama yang ke ibu dan anak ke Objin juga. Semoga ini ya dok Hmm, ya semakin meningkatkan fasilitas kesehatan juga buat kita semua. Nah, ya, Dokter Dani, terima kasih ya dok ya. Lagi udah mau lagi, dokter nggak pelit banget kalau diajak sharing-sharing kesehatan kayak gini. Paling paling enak kalau diajakin ngobrol dok. Hari ini tuh banyak yang nggak tahu hari ini adalah hari menopause dunia. Nah, jadi memang beberapa banyak yang minta kemarin karena kalau ke Objin itu banyak yang masih takut, malu kalau bahas tentang menopause. Nah, ketepatan nih harinya hari menopause sedunia. Jadi kita mau ngobrol sama dokter Dani langsung. Jadi judulnya malam ini kan sehat di masa menopause, Dok. Eh, dari umur dulu deh, Dok, saya penasaran. Menopause itu pertanyaan pertama dulu dok dari saya. Menopause itu hanya pada wanita apa boleh ke laki-laki juga ada, Dok? nah, lo. Semuanya ya. Oh, semuanya ada ya, Dok Semua. ya? Iya, Oh, semuanya. kalau nggak salah tuh saya Begitu. pernah searching kalau cowok itu andropause ya dok ya namanya, atau Iya, saya salah, betul. bisa dikoreksi. Benar ya Betul, namanya? betul, betul. Iya, Oke, betul. karena ada menopause sama andropause. Nah, jadi ini sebenarnya kejadian itu atau kondisi itu akan dialami oleh wanita ataupun pria. Nah, sekarang kita mau bahas ke wanitanya nih, karena hari ini hari menopause sedunia. Menopause itu sebenarnya harusnya umur berapa dok? Kaitannya ke umur atau apa dok? Ininya apa ya? Tolak ukurnya? Baik. Jadi diagnosa menopause itu ada berdasarkan klinis dan ada berdasarkan laboratorium. Jadi kalau Hmm, kita bicara klinis itu kisaran usia 48, 49, 50 lah rata-rata gitu kalau orang Indonesia ya. oke. Jadi Mm-mm. itu ya, terus batasan menopause itu artinya kita tidak dapat haid Hmm, secara berurutan selama 12 bulan berturut-turut. oke, Jadi 1 tahun tidak dapat haid berurut ya, itu definisinya menopause. oke. Begitu. Kalau Berarti dari tadi laboratorium, kalau mm-mm. dari laboratorium kita ada pemeriksaan namanya perbandingan FSH dan LH. Jadi nanti kalau Hmm, misalnya itu FSH-nya lebih tinggi, lebih dari satu perbandingannya, itu bisa dikatakan kita akan memasuki fase menopause. Begitu. Nah, oke. Berarti tadi umurnya berapa dok? 55 ya? Harusnya kalau dari faktor biasanya umumnya.
Rata-rata 50-51 lah kurang lebih. Oh, jadi di usia 50 bahkan 51 itu Hmm. udah Hmm. hampir memasuki masa itu ya, Dok ya? Iya, jadi kalau menopause itu ada pengertiannya gini. Jadi ada yang premenopause Mm-mm, itu antara 40 tahun ke atas tuh sudah mau masuk premenopause. Karena mm-mm, apa? Karena jumlah sel telurnya kan semakin berkurang. Jadi mm. kira-kira makanya kalau di atas 40 tuh biasanya agak susah untuk hamil, misalnya seperti itu. Karena jumlah sel telurnya itu Oh, nanti itu tinggal terhitung nanti tinggal ribuan. Dari yang jutaan lahir dari bayi perempuan sampai mm-mm. nanti di usia 40 itu ke atas itu sekitar ribuan. Mendekati 50-an tinggal seratusan puluhan begitu. Jadi itu yang terjadi demikian. Jadi kalau misalnya eh, apa? Kalau sel telurnya berkurang, secara otomatis fungsi reproduksinya akan semakin menurun. Makanya nggak Hmm. heran makin lama makin habis jalur untuk terjadinya siklus haid seperti itu. Hmm, Karena hormonnya iya, tidak terbentuk ya. iya. Oke dok, thank you dok. Nah ini pertanyaan yang mendasar sih dok. Maksudnya banyak kan kita memang pengen sehat di masa menopause. Berarti apakah ada indikasi seorang wanita ketika masuk ke masa menopause itu kualitas apa ya kesehatan reproduksinya kali ya, dok itu bakal berpeluang berpeluang apa ya dok ya? Maksudnya apakah akan menurun? Jadi apa yang harus kita lakukan gitu loh dok? Karena kan kita nggak mens, tadi yang mens, teratur sekarang bakal nggak mens, itu pasti perubahan besar kan dok ya? Ya betul. Jadi sebenarnya kita hidup ini kan semuanya sudah diatur. Atur. Sudah diatur Mm-mm. bersama yang pencipta kita gitu. Jadi yang kuasa tuh sudah mengatur hidup kita dalam artian segala perubahan dalam tubuh kita itu tidak semata-mata terjadi sekian sekian waktu dengan cepat begitu. Mm-mm. Kita dikasih untuk beradaptasi. Nah, Mm-mm. masa-masa menjelang menopause itu namanya premenopause tadi, ya mulai tuh muncul-muncul tuh gejala-gejala yang namanya gejala klimakterium. Jadi klimakterium tuh artinya gejala-gejala istilahnya apa ya? Kita harus mengenal bahwa ini kayaknya kita mau masuk menopause seperti itu. Jadi misalnya muka kita sering merah, sering panas, tenggorokan kering, terus cemas, ya, Mm-mm. curigaan gitu, terus sering kadang-kadang suka sedih, suka menangis sendiri seperti itu. Jadi itu gejala-gejala yang artinya tuh kita akan masuk ke sana, apalagi ditinjau dari segi usia ya. Nah, sedangkan menopause ini itu ada dua ya, kalau menurut terjadinya. Ada yang alami dan ada yang buatan. Jadi kalau alami ya itu kita mengikuti umur gitu, usia. Toh sampai 50 kita menopause. 40 sampai 50 kita masuk premenopause. Tapi kalau ada yang misalnya karena sesuatu, misalnya ada tumor ovarium, tumor sel telur yang curiga ganas, diangkat dua-duanya pada usia misalnya 42 tahun, ya sudah jadi Iya. menopause dini begitu. Itu menopause buatan Oh, namanya, seperti itu. Jadi yang namanya menopause itu bukan hanya terjadi alami tapi juga bisa terjadi karena sesuatu gitu ya, kondisi. keadaan yang terkait dengan sel telurnya seperti itu. Oh, oke oke. Ini saya pernah tahu ada case juga yang beberapa pasien, misalnya dulu saudara, ya jadinya memang itu. Bahkan berarti ini dampaknya bisa ke psikis ya dok malah ya, gejalanya lebih ke psikis ya kalau kita masuk ke masa Iya, menopause itu. ya, di awal-awal tuh gejalanya gejala psikis ya, gejala jangka pendek kan, gejala jangka pendek ya seperti itu. Jadi kita lama-lama psikis kita yang di apa dibebankan begitu. Nah, nanti kalau Oke. sudah masuk menopause 50 ke atas post menopause, nah itu yang 50 ke atas itu namanya post menopause ya, setelah menopause. Nah, itu namanya baru gejala jangka panjang. Nah, gejala-gejala Hmm. panjang itu ya banyak tuh, mulai dari osteoporosis, mulai dari bisa serangan jantung, juga nanti yang namanya pikun, Alzheimer dan sebagainya gitu. Jadi ini yang Oke. terjadi gitu. Jadi sekali lagi kalau menopause itu kita bisa deteksi lewat dua, dari klinis dan dari laboratorium. Dari klinis kita lihat dia premenopause, menopause dan postmenopause.
Kalau Hmm. premenopause namanya klimakterium, lebih ke arah psikis. Kalau menopause itu berarti akan menuju ke postmenopause. Jadi gejalanya gejala jangka panjang seperti itu. Nah, menopause ini menurut kejadiannya bisa terjadi menopause yang dini atau menopause alami. Kalau dini itu artinya sengaja dibuat, artinya memang karena sesuatu hal yang terkait dengan fungsi sel telur, misalnya ada keganasan sel telur, diangkat sehingga jadi menopause dini. Begitu. Ya, oke. Oke, udah dirangkum nih sama dokter Dani. Kita jawab dulu nih dok, ada pertanyaan masuk dari Kak Armando Luis. Dok, benar nggak sih selama belum menopause atau hormonalnya masih lancar, perempuan akan sulit terkena sakit jantung atau demensia dan lain-lain? Ngaruh nggak itu dok? Baik, ini pertanyaannya baik ya. Jadi itulah berkahnya seorang wanita ya. Jadi Hmm, walaupun wanita itu ditakdirkan untuk hamil selama 9 bulan, iya, kadang-kadang hamilnya juga seperti anak tangga ya, baru dapat satu iya, tahun hamil lagi, dapat 1 tahun hamil lagi ya. iya. Nah, itu ditakdirkan untuk hamil ya. Anda bisa bayangin kalau hamil 9 bulan bawa-bawa bayi di dalam perut rasanya seperti apa begitu ya. Superwoman gitu. Nah, tapi di balik itu semua hikmahnya, ternyata perempuan itu dikaruniai hormon yang namanya estrogen. Jadi hormon estrogen inilah yang nanti bersifat kardioprotektif. Jadi dia Oke. melindungi fungsi jantung dari kelainan-kelainan atau perubahan yang terjadi pada pembuluh darah jantung, sehingga jarang sekali kita dengar bahwa seorang perempuan itu meninggal di UGD karena gara-gara serangan jantung. Jarang. Saya Oh, selama saya jadi dokter kan, selama profesi dokter jarang saya dengar tuh iya, iya, perempuan iya. tuh meninggal Benar-benar karena dok. jantung. Iya, begitu. Jadi itulah berkahnya begitu. Jadi pertanyaannya betul. Jadi karena estrogen inilah yang bersifat kardioprotektif, inilah yang memperpanjang usia wanita. Makanya jangan Hmm. heran usia wanita Indonesia, wanita di rata-rata ya, itu jauh lebih panjang dari usia pria, begitu. Jadi itu salah Oh, satunya estrogen. Jadi bersyukurlah ya. makanya jangan heran kalau nanti di dunia ini lebih banyak wanitanya nanti pada usia-usia lansia daripada laki-laki. Kalau nggak percaya nanti cek aja gitu ya, itu di pemakaman di pemakaman yang lansia-lansia itu banyak laki atau perempuan gitu yang meninggal gara-gara itu. Iya iya bener-bener dok, iya iya itu harus disyukur sih ya, ada positifnya dan negatifnya ya, dok ya, maksudnya Tuhan Betul. memang udah ciptain kayak gitu. Iya, oh iya, ini Ya. thank you ya Kak Armando Luis. Pertanyaannya nih dok, ada yang masuk ke DM nih pertanyaannya tadi pagi, nanyanya gini, dia nggak minta sebutin nama ya dok ya. Jadi dok, saya belum menikah, usia saat ini 40 tahun. Apakah ada hubungannya ya dok ya, jika seorang wanita yang belum menikah maka tingkat menopause dininya akan lebih cepat? Terima kasih, Dok. Ada nggak, Dok, pengaruhnya kayak gitu? Tadi kan kalau menurut ceritanya kan menopause itu ada yang alami, ada yang terjadi karena Gini. buatan ya, Hmm, situasional kan gitu ya. iya. Jadi kalau masalah belum menikah 40 tahun, mana ada yang menopause, ya tetap aja dia jadi seorang wanita dulu. Anda akan Hmm, menjalani proses itu terus gitu loh. Cuma memang ada satu hal, kalau seandainya seorang wanita tidak pernah menikah, itu yang perlu diperhatikan harus check up, ya, harus rajin check up, ya, oke. terutama untuk fungsi daripada uterus rahim, karena takutnya ada penebalan-penebalan, akhirnya berujung dengan keganasan rahim, gitu. Jadi karena terpapar terus oleh suatu proses haid, ya kan, karena estrogennya terus berlebih, tidak pernah istirahat, uh, itu yang terjadi. Karena kalau proses hamil, estrogennya istirahat tuh 9 bulan, lebih dominan progesteronnya kalau untuk mempertahankan bayi. Jadi itulah Sih. gunanya orang hamil ya, dibanding yang tidak hamil. Jadi yang tidak hamil itu kecenderungan untuk keganasan rahim jauh lebih tinggi daripada yang pernah hamil, begitu. Jadi nggak usah Oh, takut 40 tahun nggak akan menopause, nggak akan, nggak akan. iya, iya, iya. Kecuali memang terjadi keganasan sel telur, ya terjadi keganasan rahim, mau nggak mau ya itu harus diangkat, dan itu menopause situasional, menopause yang terjadi Pos karena dini. tindakan, karena situasi ya.
Iya, oke, thank you dok. So ya ini pasti menjawab ya, lagi nonton juga soalnya. Nah ini lanjutan dok pertanyaan yang tadi yang soal perempuan yang karena ada hormon tadi, jadi nggak, jadi kemungkinan resiko jantungnya, penyakit jantungnya akan ringan. Ini lanjutannya dok. Lalu kalau ada teori yang mengatakan bahwa estrogen membuat imun wanita lebih aktif dan berkaitan dengan autoimun, misalnya lupus. Ini sambungan yang tadi dok, gimana ya? Saya mau nyambungkannya. Dokter nangkep nggak dok maksudnya? Ya, jadi apapun yang namanya hormon itu kan tergantung dari hormon lainnya ya. Mm-mm. Jadi memang hormon juga kadang terkait dengan sistem imun. Jadi memang otomatis kita nggak usah jauh-jauh lah ya cerita masalah lupus dan sebagainya ya. Kita lihat nih pandemi ya, kita lihat pandemi saja. Berapa persen sih yang wanita meninggal gara-gara COVID-19? Ya, sekarang kita lihat aja deh, nggak usah lihat lupus deh. Ini kan karena COVID-19 kan kaitannya dengan imun kan, ya, Mm-mm. dengan kekebalan. Nah, coba lihat statistiknya. Banyak mana sih laki-laki atau perempuan ya yang meninggal gara-gara COVID-19? Rasa-rasanya sih laki-laki ya, seperti itu. Oh Jadi iya iya. jadi secara otomatis memang estrogen ini memang berkah ya. Tapi ingat, Iya. hormon ini pisau bermata dua. Di satu sisi dia menguntungkan, di satu sisi dia merugikan. Begitu. Nah, yang merugikan Hmm. itu yang mana? Yaitu tadi salah satunya. Manakala kita tidak pernah hamil, nah disitulah jadi akhirnya itu namanya menusuk diri sendiri. Begitu. Jadi senjata makan tuan istilahnya seperti itu. Jadi memang Iya ini iya. hidup ini kita harus mengerti, harus mewaspadai, harus tahu ceritanya seperti itu. Jadi kalau kait dengan lupus dan sebagainya itu uh, sekarang ini lupus kan kelainan yang istilahnya frekuensinya tidak banyak ya. Jadi Mm-mm. itu juga tergantung dari fungsi yang lainnya gitu. Karena lupus itu saya kurang kurang saya tidak mau menjawab dengan dengan Iya. detail karena saya juga tidak menguasai banget lupus itu. Jadi lupus itu juga bukan hanya masalah sistem imun ya, tapi baik baik case yang lain gitu ya, karena ada sesuatu pencetus dan sebagainya bisa saja begitu. Jadi bukan hanya masalah hormon yang bermain di situ. Gitu. Banyak hal ya kalau masalah di lupus itu. Tapi yang jelas estrogen ini tentu pisau bermata dua. Di satu sisi menguntungkan, di satu sisi bisa merugikan. Begitu. Berikan. Ya ada positif negatifnya ya semua hal itu dok ya pasti. Oke, gitu ya Kak Arman ya. Semoga menjawab dari Dokter Dani. Nah dok, ada nggak contoh lain dok? Tadi kan dokter bilang kalau menopause yang alami bisa, tapi kalau yang karena situasi biasanya karena pengangkatan rahim. Selain pengangkatan rahim ada nggak dok? Misalnya karena apa gitu? Jadi kan ini kan kaitannya kan uterus atau rahim dengan sel telur ini kan memang kan Mm-mm. istilahnya satu kesatuan ya. Jadi Iya. misalnya kalau kasus-kasus yang tumor jinak saja, misalnya ada miom atau adenomiosis seperti itu ya. Mm-mm. Adenomiosis itu artinya endometriosis yang ada di dalam rahim ya. Itu sebenarnya nggak ada istilahnya kita pengangkatan sel telur, kecuali memang ada juga kista coklat di sel telurnya, apalagi kista coklatnya Hmm. destruktif, besar, merusak ovarium, mau nggak mau ya, kita tidak ada jalan lain kalau memang sudah rusak mau diapakan begitu. Tapi kalau misalnya itu satu proses keganasan, baik keganasan Mm-mm. primer di sel telur atau keganasan yang sekunder akibat dari keganasan dari organ lain, terutama dalam ini rahim, memang karena proses keganasan ini kan lebih terjadi di dekade 40-an ya. 40, 50 Hmm. itu dekade-dekade begitu. Jadi kalau dekade 40, 50 itu mau nggak mau kan fungsi reproduksi dianggap sudah cukup punya anak dan sebagainya. Lagi Mm-mm. pula kayak namanya cancer, ya sebisa mungkin kita bersihkan seluas-luasnya supaya pada saat nanti setelah selesai tindakan kita Mm-mm. lanjutkan dengan kemoterapi atau radioterapi itu jauh lebih hasilnya jauh lebih baik ketimbang kita menyisakan sesuatu yang memang mungkin akan menjadi
apa ya, akan tumbuh lagi gitu loh intinya gitu. Jadi bukan berarti apa, kita tidak memperhatikan fungsi reproduksi karena eh, kita melihat untung dan ruginya dalam hal ini ya. Kalau keganasan itu lihat untung dan rugi. Masalahnya kalau nanti misalnya sel telurnya disisakan satu misalnya ya begitu karena supaya nggak mau menopause misalnya seperti itu. Tapi nanti satu saat karena proses metastase penyebaran tumor kankernya terus kemana-mana akhirnya juga melibatkan sel telur lagi malah jadi prognosisnya malah jadi buruk gitu. Jadi memang salah satu pertimbangan seperti itu. Jadi memang pada kasus keganasan, ya memang ini kita harus discuss ya dengan keluarga, dengan pasien, dengan suami, ya baik-baik bicaranya ya. Maksudnya ya kita jelaskan yang benar seperti apa, kemungkinannya seperti apa. Karena nanti jangan sampai nanti kita disesali dengan tindakan yang kita ambil. Jadi harus ada kesepakatan seperti itu. Itu sih kira-kira kalau mengenai masalah menopause yang terjadi situasional ya karena suatu proses keganasan seperti itu. Oke, thank you dok. Nah ini pertanyaannya dok, berarti kan sebenarnya masa menopause itu adalah sebenarnya masa yang memang harus kita persiapkan dengan baik-baik ya dok. Maksudnya agar kita tetap bisa produktif, bisa tetap sehat tadi intinya seperti judul kita nih. Berarti apa sih dok sebagai perempuan nih, apa yang harus kita persiapkan? Misalnya nanti di usia keberapa boleh mempersiapkannya? Apakah seperti check up rutin ataukah ada terapi obat? Biasanya apa dok yang harus kita persiapkan itu? Ya, kalau bicara persiapan, kita harusnya persiapannya jangan dari kita yang generasi sekarang ya. Yang kita siapkan tuh anak-anak kita itu nanti dengan Oh, bekal-bekal ya dengan bekal-bekal ya gizi, asupan yang baik, bagaimana merencanakan kehamilan, ya, bagaimana merencanakan persalinan, next medical check up-nya harus bagaimana, gaya hidup, ya, iya. terus paparan apa zat-zat yang berbahaya, ya, rokok, bahan kimia, gas-gas polutan dan sebagainya, ya, makanan bakar-bakaran, ya, terutama ya yang menggunakan arang dan sebagainya, makanan-makanan tidak apa yang tidak ada nilai gizinya sama sekali seperti itu. Jadi memang kalau mau persiapan tentu dari anak kita. Tapi kalau kita sekarang yang sudah masuk dekade 30, 40 gitu ya. Ya, itu kan sebentar lagi nih, paling 10-20 tahun lagi kan kita mau masuk masa-masa menopause. Nah, yang penting apa sih pada masa-masa seperti itu? Yang perlu diingat bahwa kalau sudah dekade 40-an, ingat bahwa ada kemungkinan penyakit-penyakit yang kecenderungannya ke arah keganasan itu muncul. Misalnya ya kanker payudara, misalnya kan 30-an tuh banyak. Baru misal kanker mulut rahim, kanker rahim, kanker apa sel telur. Makanya harus rajin check up minimal 1 tahun sekali, apa smear harus 1 tahun sekali, ya USG yang memang betul-betul dilihat gitu ya baik USG dari abdomen maupun USG dari vagina dan sebagainya begitu vagina seperti itu. Jadi memang di samping itu tentu gaya hidup gitu ya karena misalnya orang sekarang tuh lebih banyak gemuknya daripada kurusnya coba lihat deh kalau nggak percaya anda lihat ke ya ini kita fakta loh ya. Iya, iya, Ya iya dok. kita lihat nih sekarang kalau lagi musim diskon baju ya musim diskon baju coba anda lihat yang kesisaan yang ada di mana yang Toko-toko dipajang itu ukuran kecil-kecil doang. dipajang itu kecil-kecil apa gede-gede yang Sisanya kecil-kecil kecil-kecil sih. Iya, iya, yang iya. gede-gede udah pada habis. Oh, iya, 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 iya. Iya, jadi Oke, oke. ya itu kan dan ini data nih ya, ini by data ya. Mm. Itu ternyata dari ini by data sih yang presentasi kemarin saya sampaikan. Itu 2018 ya, per 2018 sih datanya dari BPS ya, Badan Pusat Statistik loh ya. Ini bukan bukan data yang tidak valid. Ternyata antara 2018 ya, antara Iya. laki-laki dengan perempuan itu perbandingannya 2:1 lebih banyak perempuan yang gemuk daripada laki-laki. Nah, ini kan heran jadinya, ya. Jadi sekarang laki-laki lebih 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 jaga
lebih Jaga jaga badan. lebih jaga badan daripada perempuan. Nah, sedangkan obesitas ini itu kan akhirnya kan kita merusak diri kita gitu loh, ya, menimbun zat-zat apa? Zat-zat oksidan yang tinggi gitu ya, menghancurkan sel-sel kita, termasuk imun kita dan sebagainya. Termasuk juga fungsi reproduksi seperti itu. Jadi kalau Anda bilang kita bagaimana kita mau sehat, ya itu yang paling gampang ya gaya hidup. Ya Gaya kalau hidup. ceritanya menopause tuh ya alami ya, itu check up ya itu sudah nggak usah dibilang lah. Intinya kan tidak ada, semua orang juga ada yang mampu dan tidak mampu. Tapi kalau yang paling mudah itu ya gaya hidup itu, ya gaya Iya. hidup dan stres seperti itu juga perlu. Oke, oke, thank you dok. Iya, saya penasaran sih dok. Kayak tipsnya apa sih? Ternyata memang balik lagi ke gaya hidup untuk mempersiapkan sehat di masa menopause ini ya dok ya. Ya, Oke, termasuk oke. olahraga ya. Olahraga juga. Ya, karena olahraganya itu kan ada olahraga yang endurance, ada olahraga kardio, ada olahraga ya. Kalau misalnya olahraga kardio tuh misalnya ada lari dan sebagainya itu kan kardio ya. Nah, yang penting tuh olahraga yang misal kalau obes ya jangan jangan olahraga kardio, nggak akan kurus-kurus. Ya, obes itu ya paling nggak mesti sit up, ya, squat jam, push Iya, iya. up. Jadi mengecilkan lemak di bokong sama di paha. Kan kalau orang Iya, gemuk itu kan cuma dua, yang gede paha sama bokong kalau perempuan kan gitu. iya, iya betul Iya, betul. jadi kalau Anda olahraga kardio nggak akan kurus-kurus. Iya, iya. Oke, oke dok. Dok, kayak saya kepo aja dok. Misalnya ada nggak informasi terakhir dok soal saya kan baca kemarin review-reviewnya di TikTok, di artikel katanya memang angka apa ya menopause dini ya kita bilangnya dok ya itu meningkat. Bener nggak sih dok? Ah, Setelah kalau dokter gitu. kalau menurut perjalanan penyakit tanpa ada halangan apa-apa sih rasa-rasanya sih kita akan berjalan on the track ya, sesuai dengan Iya. alami saja ya. Nah, cuma memang kalau menopause dini itu uh, karena ada sesuatu tadi dan juga bisa juga karena beban ya, maksudnya stres yang terlalu tinggi sehingga hormonnya juga kan Hmm. jadi imbalance ya, jadi tidak teratur dan sebagainya. So far mungkin uh, jujur saya belum baca data data fixnya ya, Mm-mm. meningkat atau tidak gitu. Tapi yang jelas sampai saat ini ya dengan adanya work from home, WFA, WFH kan gitu ya. Baru sekarang juga pada gemuk-gemuk, ya semua pada gede-gede semua kan gitu. Iya. Nah, jadi terus beban hidup ya semua itu tentu akan jadi apa ya, jadi sisi lain ya. Artinya mungkin ada sesuatu yang bisa merubah situasional proses daripada penuaan seperti itu. Oke, ya adalah pasti ya. Tapi kita belum dapat data realnya ya dok ya. Oke, ini dok pertanyaan terakhir kali ya dok ya, karena waktunya udah mau habis. Ini dari lagi, ada nggak sih dok gen atau faktor keturunan yang membuat seseorang lebih cepat mengalami menopause dari umumnya? Ada nggak dok ngaruhnya ke genetik gitu? Baik, uh, kalau misalnya genetik melihat menopause bakat itu Mm-mm. rasa-rasanya saya belum pernah dengar. Tapi kalau Hmm. misalnya nih, Anda mau periksa nih hari ini, ya namanya nutrigenomik ya. Apa Nutrigenomik, dok jadi namanya Anda dok? Maaf. Nuti. nutrigenomik, Oke, nutrigen nutrigenomik. Oke. itu bisa tuh. Jadi misalnya Anda dites nih, nanti dari gen Anda ketahuan nih, nanti Anda umur sekarang 30 nih misalnya. Nanti kira-kira di umur 40, di umur 50, 60, Anda kena penyakit apa aja gitu bisa tuh. Bisa tahu sekarang. Hmm. Ya cuma memang cost-nya juga Costnya. tinggi. Oke. Ya, ya cost-nya juga tinggi kan. Ya namanya Spill juga dok, spill. Berapa dok? Berapa sih dok maksudnya kosnya ya? Biar siapa tahu ada yang mau nabung. Nggak apa-apa dok, edukasi juga ke ya teman-teman. coba tanya sama Prodia deh. Prodia yang jelas ya ya
Rasanya sih nggak sampai puluhan ya, di bawah 10 sih. Oke. Tapi kan itu kan kalau kita mau tahu gitu ya, Anda kira-kira mau gen apa nih, yang misalnya orang tuanya ada diabetes, hipertensi, kita kira-kira kena nggak nih gitu bakatnya. Nah, dari situ Hmm. kalau memang kita ada bakat ke sana ya kita sudah harus bisa maintain tuh, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu loh. Jadi udah tahu nih kira-kira ke depannya kita mau bakat apa begitu. Oke, oke. Ya itu tadi. Wah, ini spillnya kita harus cari tahu. Nanti saya Google deh dok, atau tanya langsung Ya, ke labnya. Karena ya nggak apa-apa dok, biar nabung itu kan juga ya, investasi dok. Investasi betul, kesehatan kan yang betul. paling mahal sekarang. Ya, betul. Oke, oke dok. Nah, tips terakhir deh dok, tips dari dokter Dani gitu. Perempuan itu harus ngapain dok? Kayak ya mungkin kayak tadi dokter bilang, dokter udah bilang mungkin hidup sehat, olahraga. Tapi ya ini closing statement aja dok. Sebagai perempuan biar tetap sehat di menopause itu apa dok? Yang paling penting. Yang penting tuh nomor satu menerima. Oke, oh iya, betul. Karena itu kan proses alam ya. Iya, Proses alam sudah garisan tangan, istilahnya takdirnya. adil. Kalau kita bicara sosialnya ya takdir, kalau bicara keilmuan ya memang sudah dalam perjalanan kehidupan, karena biar Hmm, bagaimanapun semakin lanjut usia fungsi organ semakin menurun, dan itu hmm, kita harus mengerti gitu ya. Nah, tapi di samping itu kalau kita sudah mengerti bahwa ini kita bisa menerima, next berarti kita harus apa? Kita harus menyesuaikan, harus bisa beradaptasi. Nah, beradaptasinya dengan apa? Ya, pertama tentu dengan pengalaman hidup. Yang kedua, hmm. ya komunikasi, pergaulan, tentu dengan dokter, dengan teman-teman, atau apa, begitu, dengan komunitas, dan sebagainya. Yang ketiga, aktivitas. Aktivitas jangan dilupakan, baik aktivitas dalam bekerja, olahraga ya. Jadi ada olahraga fisik, ada olahraga juga misalnya. Jadi misalnya otak kita juga harus olahraga tuh. Jadi jangan cepet udah mentang-mentang udah 40, 50 ogah baca, ogah apa gitu ya. Jadi Hmm. kalau bisa punya grup WA gitu, ya jangan jangan cuma dilihat lewat dibaca. walaupun walaupun mungkin nggak apa-apa, mungkin ada berita, ada lagu misalnya gitu ya, di apa, dihayati lagunya kira-kira seperti apa, atau ada berita apa gitu kita cari tahu. Jadi semua itu memperlambat proses jadi istilahnya. Jadi kalau seperti tanaman tuh habis bunganya mekar kan, mahkotanya pada pada apa itu, pada ini ya, pada jatuh semua kan, pada gugur ya. Hmm. Nah, Ya, tapi apakah mahkota ini akan gugurnya cepat atau lambat, kan tentu zaman sekarang ada modifikasi, ya kan? Bisa mm-mm. saja dikasih pupuk yang modal seperti apa, sama lah seperti kita itu. Jadi kita dikasih pupuk apa gitu. Nah, pupuknya itu yang mesti dicari memang. Nah, dicarinya bagaimana? Ya, kita belajar dari kehidupan gitu. Kebutuhan kita sampai di mana, apa yang mesti kita butuhkan. Nah, itu. Jadi semua itu pasti bisa menjalani. Ya. Artinya dengan menerima, menyesuaikan, beradaptasi, mencari masalah, mencari jalan keluar ya. Dan yang jelas have fun aja. Ya, artinya ya memang dok lagi zaman begini have fun ya. Ya gimana ya? Masalahnya kan ya, ya have fun itu kan bukan harus dengan hal-hal yang serba Foya-foya atau apa. biaya gitu kan ya. Anda Anda apa misalnya Anda bisa melakukan tindakan apa, aktivitas misalnya Anda bisa membuat konten, bisa membuat apa ya, mengisi waktu dengan membuat apalah, berganti profesi apa seperti itu hal-hal yang menurut saya itu tantangan ya. Nah, kalau sudah Iya. ada tantangan itu otomatis kita akan berimprovisasi. Kita akan mudah sekali gitu loh. Akan menjadi muda lagi gitu. Otak kita akan refresh lagi gitu Iya, iya. ya. Iya, betul. Iya, oke. Thank you, Dok. Nah, Oke, kalau gitu kita mau ngucapin selamat Hari Menopause Dunia. Mungkin buat ibu wanita di luar sana, perempuan yang ya ini pasti
stage yang nggak mudah juga ya dok ya kalau tadi kita nggak mempersiapkan. Ya kayak kata dokter benar sih, benar banget. Itu kita terima, nomor satunya kita harus terima itu udah kodrat kita perempuan mengalami fase itu gitu. Jadi ya dilewatin sama dicari jalan keluarnya, dinikmatin gitu ya dok. Ya, betul. Betul. Dinikmati. Dan Iya untuk oke. bapak-bapak juga andropos tuh Bapak-bapak ya. ada dok. Ini bapak-bapak pasti lebih seru lagi nih kalau bahas bapak-bapak. Cuman Kak, next time deh dok. Kan coba saya Ya, cari hari bapak-bapak menopause itu di mana gitu. Nanti kita bikin aja dok next next sesi. Saya seru banget nih cowok-cowok banyak pingin tahu karena banyak juga cowok-cowok belum teredukasi kan dok, belum mempersiapkan diri untuk itu. ya memang Ya, kalau dari tingkat stressing jauh lebih berasa perempuan kali ya. Karena tetap kan ya. iya Iya. tetap lebih perempuan ya karena memang kan beban hidup ya. Artinya mungkin dia pekerja, urus anak, urus ya maksudnya cucu dan sebagainya Iya. kan gitu. Eh, jauh lebih berat lah ya kalau buat seorang perempuan dibanding laki-laki barangkali seperti itu. Iya, pokoknya hebat deh. Maksudnya semua orang yang sudah melewati fase itu, saya pun nanti akan melewatinya kan, Dok. Jadi ya, saya juga banyak-banyak harus mempersiapkan diri dari sekarang. Betul. Jadi kalau Karena ada siap. Superman harus ada Superwoman. Betul. Ada, Dok. Oke, oke Dokter Dani terima kasih. Dokter Dani boleh share kalau teman-teman boleh nih Dokter Dani suka banget sharing di media sosial di Instagram. Jadi kalau ada pertanyaan DM aja Dokter Dani langsung bisa follow ke aku tulis deh di sini @dance. Oh, udah ada ya @dance.mikeryu atau teman-teman nanti bisa WA Dokter Dani, bisa DM. Banyak banyak banget sih kalau mau minta edukasi sama Dokter Dani. Pakai YesDoc juga bisa. Bisa ke Silom Yogyakarta kalau mau langsung offline bisa buat janji temu ke sana gitu ya teman-teman ya. Oke, Ya. Dokter Dani, makasih banyak ya dok ya sharingnya malam ini saya jadi banyak tahu. Saya akan semangat olahraga dok kalau gitu biar persiapan. Dokter Dani sehat-sehat Oke. ya dok di sana ya dok. Kalau nanti ke Jogja saya main ketemu Amin. dokter lagi. Oke, dokter Oke, salam oke. sama Ya, keluarga ya. di sana. Kalau gitu Ya, teman-teman ya, selamat ya. malam. Terima kasih. Ya, bye. Ya, Sampai thank you, ketemu thank you. lagi. Makasih. Malam-malam.